Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billahi al-alil azim. Amma ba'du. Sahabatku, sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang target utamanya adalah membentuk kita menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabatku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu seperti apa? Para ulama biasa mendefinisikan singkat, takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang yang bertakwa dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 135 yang isinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian dengan singkat bahwasanya itulah yang tergambar daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Sahabatku sekalian, ada 5 ciri orang yang bertakwa dari surat Al-Imran ayat 133 sampai 135 tersebut. Adapun ciri yang pertama adalah gemar berinfak baik dalam keadaan atau kondisi lapang maupun sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara, itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Quran surat Al-Imran ayat 134. Bulan yang mulia yang disebut juga sebagai Syahrul Infak telah melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah SAW juga mencontohkan beliau yang sangat dermawan jadi jauh lebih dermawan pada bulan Ramadan. Infak dan sedekah yang telah dilatih di bulan Ramadan itu hendaknya menjadi karakter kita, karena itulah karakter orang yang bertakwa. Berinfak baik dalam keadaan atau kondisi yang sempit maupun dalam kondisi yang lapang, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Berinfak baik di tanggal muda maupun tanggal tua, tentu ukurannya, besarannya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mencontohkan gemar berinfak dalam segala kondisi. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk, dan waktu itu kondisinya pecaklik, para sahabat berbondong-bondong untuk berinfak. Umar radhiyallahu an datang membawa harta yang banyak. Beliau menginfakkan harta itu untuk jihad fisabilillah, ini perang Tabuk. Ketika ditanya Rasulullah SAW, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar menjawab, aku menginfakkan separuh hartaku dan untuk keluargaku masih ada separuh hartaku. Setelah itu, sahabatku sekalian, datanglah Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau menginfakkan harta yang lebih banyak daripada infak Umar radhiyallahu an. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sahabatku sekalian, Umar yang awalnya ingin mengungguli
amal Abu Bakar As-Siddiq, saat itu tersadar, aku tidak pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Selain Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, para sahabat lainnya juga berbondong-bondong untuk berinfak. Ada pula sahabat yang karena keterbatasan ekonomi hanya berinfak segenggam kurma. Bagaimana reaksi orang-orang munafik? Mereka mengejek, Allah tidak membutuhkan infak yang sangat sedikit seperti itu. Namun Rasulullah SAW justru memuji sahabat yang infak meskipun segenggam kurma karena kemampuannya. Dan memang sebesar itu dia mampu. Sahabatku sekalian, dan tidak ada ceritanya Umar jatuh miskin setelah menginfakkan separuh hartanya. Juga tidak ada ceritanya Abu Bakar jatuh bangkrut setelah menginfakkan seluruh hartanya. Yang ada justru kekayaan mereka di kemudian hari bertambah dan semakin berkah. Persis seperti sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita memiliki karakter orang yang bertakwa ini. Dan menunggu kaya bersedekah. Sedekahlah. Insya Allah kita akan dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.